Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita sharing terkait dengan asuhan keperawatan pada efusi pleura ya. Ada yang tahu itu apa efusi pleura, teman-teman? Oke, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat pleura itu seperti apa? Jadi pleura itu ada jadi space ya yang melindungi paru-paru ya. Jadi semacam bantalan di mana nanti ada dua ya yang apa namanya dua eh, dua bagian. Yang pertama visceral pleura ya, yang kedua parietal pleura. Jadi ada dua gitu ya. Ini visceral dan juga ada parietal paling luar, visceral dekat paru-parunya. Nah, dalamnya itu ada cairan pleura. Normal sebenarnya ada gitu ya. Gitu. Tapi memang kalaupun namanya efusi pleura berarti eh, banyaknya penumpukan cairan pleura yang tidak normal. Nah, kalau kita lihat definisinya, teman-teman, definisinya efusi pleura itu apa? Yaitu suatu keadaan di mana terdapatnya penumpukan cairan di dalam rongga pleura di antara pleura parietalis ya bagian luarnya dan pleura visceralis bagian dalam. Jadi ada penuh kalau lihat di gambar teman-teman ya, berarti ini kalau apa namanya banyak ini berarti kan ada penumpukan di pleuranya. Jadi nanti kalau banyak penumpukan cairan pleura itu apa mengakibatkan penekanan terhadap paru-paru itu sendiri ya, ekspansinya akan terhalangi gitu ya. Kemudian juga, nah ini kenapa bisa berlebihan gitu ya? Ya karena si cairan pleuranya itu yang pertama mungkin juga bisa tidak diserap ya, tidak diserap oleh pembuluh limfe. Ya, atau juga sebaliknya cairan berlebihan melebihi kemampuan penyerapan. Jadi karena cairan banyak atau ada jalur gitu dari apa namanya dari eh, rongga pleura itu dia harusnya masuk ke bagian eh, limfe, tapi ini nggak masuk karena terlalu banyak. Gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan efusi pleura. Nanti klasifikasinya ada dua, efusi pleura eksudat dan efusi pleura transudat. Kita lihat bedanya ya. Kalau efusi pleura eksudat berarti di dalamnya nanti cairan atau sel yang keluar dari kapiler dan masuk ke dalam jaringan pada waktu radang. Kalau peradangan teman-teman ya, peradangan umumnya itu kan cairannya bisa merembes. Nah, cairan itu merembes ke dalam cairan rongga pleura. Nah, sehingga cairannya seperti apa ya? Ada serosanya tampak jernih gitu kan, mengandung banyak protein dan berat dirinya tinggi. Nah, ini contoh pada apa? Peradangan pada TB paru. Ya, TB paru juga bisa menyebabkan terjadinya efusi pleura. Yang kedua, efusi pleura transudat ya. Nah, ini cairan jaringan yang terjadi karena hal lain bukan dari radang. Ya, umumnya cairannya keruh, mengandung sedikit protein dan rendah. Ini contohnya pada penyakit-penyakit jantung ya. Jadi kalau penyakit jantung biasanya menyebabkan efusi pleura transudat. Penyebabnya apa terkait dengan efusi pleura itu? Yang pertama tadi disampaikan kan tadi terkait peradangan. Berarti ada infeksi di sekitar apa paru-paru atau rongga dada. Nah, itu yang menyebabkan apa namanya terjadinya efusi pleura. Yang kedua gangguan sirkulasi. Nah, ini berarti kan identik dengan penyakit-penyakit yang bukan masalah peradangan ya. Gagal ginjal atau juga penyakit lainnya, neoplasma, ada pembengkakan gitu ya. Nah, terkait dengan ini teman-teman, jadi penyebabnya itu berarti kan tadi selain ada yang karena peradangan atau yang lainnya, ini juga ada penyebab terkait penyakit yang lainnya, peningkatan pembentukan cairan pleura ya. Cairan pleuranya berarti banyak ya. Ini berarti kan peningkatan cairan interstisial di paru akan menyebabkan peningkatan tekanan intravaskular di paru, kemudian meningkat protein, nanti terjadinya peningkatan gitu ya terkait dengan cairan tersebut. Yang kedua, penurunan absorpsi. Jadi dua, yang pertama cairannya banyak masuk ke rongga pleura, yang kedua si penyerapan dari rongga pleura harusnya keluar gitu kan itu terhalang atau ya hal yang lainnya. Nah, ini contohnya adanya obstruksi saluran limfoparietal. Nah, itu juga penyebab terjadinya efusi pleura. Manifestasinya apa ya? Tanda gejalanya. Ini beberapa tanda gejala pada efusi pleura ya. Nyeri dada pleuritik ya. Jadi
apa namanya ada nyeri dada gitu ya. Kemudian dyspnea nyeri dada, dyspnea napasnya cepat, batuk. Nah, kalau di perkusi umumnya suaranya redup ya atau pekak ya, hingga pekak karena apa? Karena ada cairan di dalamnya. Penuhnya bunyi napas gitu ya, kelemahan, nanti kehilangan nafsu makan, dinding dada lebih cembung ya, berat dadanya, batuk berdarah kadang-kadang ada ya, suhu tubuh juga meningkat gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan diagnostiknya teman-teman ya. Yang pertama bisa dengan pemeriksaan cek X-ray atau fototorak. Nah, umumnya kalau di fototorak teman-teman lihat yang dalam lingkaran ini ya, sudutnya tumpul. Ini kan tumpul nih ya, nggak nggak lonjong sebagainya. Kemudian batas diafragma tidak jelas ya, nggak kelihatan gitu ya batasnya mana. Kemudian seluruh area tampak putih ya. Jadi ini berarti ada cairan di dalamnya ya, ada masalah pada efusi pleura. Kemudian bisa juga dengan torasentesis, di cairan pleuranya diambil gitu ya untuk diagnostik, untuk dicek. Kemudian bisa juga pleural biopsi, ya biopsi di jaringan pleural diambil, ini untuk menentukan terkait dengan apakah ini karena TB atau juga ada tumor atau yang lain. Nah, serologi ya, berarti ini terkait dengan darah ya, dicek mungkin darahnya, limfosit dan sebagainya. Nah, penata laksana gimana, teman-teman? Yang pertama bisa dengan torakosentesis. Jadi selain ngambil ada cairan pleuranya, ini juga jadi bagian penata laksanaan ya untuk membuang cairan. Jadi kita bayangkan kalau ada cairan di paru-paru, berarti kan neken paru-paru ya, mengecil paru-parunya. Nah, ini kan berarti harus dikeluarin cairan. Nah, itu torakosentesis seperti itu. Yang kedua, WSD, nama teman-teman, ya water seal drainase. Mungkin teman-teman pernah lihat di rumah sakit ya, ada selang yang ke apa namanya ke paru-paru pasien, nanti selangnya itu mengalirkan cairan ya, bisa cairan sebenarnya ya, bisa darah, bisa udara juga bisa. Kamu itu USD. Kemudian juga ada pleural drain, umumnya ini seperti chest tube tapi jangka panjang. Kemudian kalau obat tambahan selain tadi, berarti kan tadi invasif, dia bisa pemberian obat-obatan diuretik ya, mengeluarkan cairan, cairannya dikeluarin lewat urin nanti. Kalau ada dicuriga perlu antibiotik ya diberikan antibiotik ya. Kalaupun dia curiga cancer berarti di kemoterapi. Nah, standar dari apa namanya nusuknya ya, torakosentesis atau SDM-nya di ICS ya, intra costa space 5, 6 atau 7. Jadi itu yang ditusuknya di bagian itu. Ya, nah, tapi tergantung nanti ya teman-temannya di mana yang terkena apa namanya ada cairannya, itu yang dilakukan. Tapi umumnya di daerah ini mid axilar line. Ini gambarnya teman-teman. Oke, nah bagaimana asuhan keperawatannya? Ini penting bagi kita sebagai perawat. Ya, yang pertama kan pengkajian. Berarti kan dicek data subjektifnya. Mungkin pasiennya ngeluh nyeri dada, kemudian patik gitu ya, kelemahan, ketakutan, sulit bernapas. Kemudian cek objektifnya, kita lihat itu kan antara yang diucapkan dengan data-data yang kita dapat ya, TTP-nya dan sebagainya. Nah, mungkin juga ditemukan gitu kan sesak, nyeri dada, batuk gitu ya. Kemudian kalau dicek juga riwayat lainnya teman-teman ya, riwayat pasien gitu ya, apakah ada riwayat pneumonia atau penyakit-penyakit lainnya. Trauma, ada trauma tidak gitu ya, atau juga dia buat pekerjaannya mungkin dia apa namanya bekerja di tempat-tempat kimiawi yang dicurigai itu menimbulkan paparan-paparan terhadap pasien. Kemudian pemeriksaan fisik, inspeksi teman-teman, kalau di dadanya kelihatan seperti barrel chest ya. Jadi dadanya kembung gitu ya, kelihatan kembung, cembung gitu ya. Kemudian palpasi, nanti kalau taktil primitus biasanya apa namanya ada penurunan ya. Contohnya Bapak sebutkan 77, nah itu tuh getarannya biasanya menurun. Kemudian kalau perkusi ya, kalau diketuk ya biasanya eh, apa namanya pekak ya, karena ada cairan. Jadi harusnya nyaring gitu kan resonan, ini kok pekak, ada cairan. Auskultasi umumnya suara napas atau penurunan suara napas ya, hilang kadang-kadang di tempat yang ada cairannya itu, nggak kedengeran. Nah, setelah kita dikaji, kita cek dan sebagainya, nanti ditemukan masalah keperawatan. Nah, masalah keperawatan yang muncul yang pertama bisa aja pola napas tidak efektif ya.
berhubungan dengan deformitas dinding dada. Ya, kan tadi si paru-parunya mengecil ya, berarti kan pola napas akan terganggu. Yang kedua bisa aja gangguan pertukaran gas. Nah, ini terkait dengan masalah difusi nanti ya, pertukaran oksigen sama karbon dioksida. Interaksi aktivitas ya, karena dia contohnya oksigennya kurang, lemes orangnya gitu ya, dan juga nyeri akut. Itu beberapa diagnosis keperawatan yang muncul pada pasien efusi pleura. Nah, bagaimana intervensinya? Ini lihat di buku Siki ya teman-teman, standar intervensinya. Nah, kalaupun untuk pola napas tidak efektif, ya ini intervensi utamanya ditulis di sini ya. Nanti teman-teman cek tambahannya ya di bukunya. Mungkin manajemen jalan napas itu ya, diobservasi terapeutiknya, posisikan semi-polar pasiennya, berikan air hangat gitu kan, mungkin berikan oksigen, ajarkan batuk efektif ya, kolaborasi pemberian obat-obatan. Kemudian untuk apa namanya terkait dengan gangguan pertukaran gas, coba dicek pemantauan respirasinya, ya, kedalaman AGD-nya dicek gitu ya. Kemudian mungkin perlu apa X-ray gitu, oksigen saturasi dicek dan yang lainnya. Edukasi ya. Kemudian bisa juga terapi oksigen teman-teman untuk kelelahan, bisa manajemen energi, untuk nyeri nanti manajemen nyeri dan juga pemberian analgetik. Ya, itu beberapa yang bisa kita lakukan terkait dengan pasien dengan epilepsi pleura. Itu teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau ada silahkan. Sebelum kita lanjut ke materi kedua ya tentang TB paru. Oke, tentang TB paru nih teman-teman. Ada yang tahu apa itu TB paru? Ada? Oke. Kita lihat TB paru ya. Teman-teman fokus ya. Karena lumayan perlu berpikir ini ya. Oke, untuk TB paru teman-teman, ya ini penyakit-penyakit yang sebenarnya banyak ya di Indonesia terkait dengan TB paru. Nah, untuk memahami TB paru, baiknya kita harus tahu dulu terkait dengan anatominya ya, anatomi sistem pernapasan ya. Contohnya mulut, itu kan paring, laring, masuk ke trakea, ya ada bronkus nanti ya. Kemudian ada bronkeolus, kemudian apa namanya, ada alveolus ya, tempat difusi. Nah, itu harus tahu dulu itu ya. Harus hafal terkait eh, sistem pernapasan. Nah, pernapasan itu ada beberapa proses. Yang pertama ventilasi, berarti antara keluar masuknya udara ya, dari luar masuk ke paru-paru, nah, itu ventilasi. Difusi ya pertukaran O2 sama CO2 di alveoli dan darah ya. Eh, jadi karbon dioksida kan apa namanya hasil dari metabolisme sel gitu keluarin, kemudian oksigen yang dari luar masuk ke dalam sirkulasi darah. Itu namanya proses difusi pertukaran. Ya. Kemudian ada transportasi berarti udah masuk tuh dalam eh, pembuluh darah oksigennya tadi. Nah, itu ikut sirkulasi nanti. Masukkan apa namanya eh, untuk proses energi di sel. Nah, itu dia dibawa gitu kan oleh darah. Nah, itu namanya transportasi. Penyebab tuberkulosis teman-teman ini kita tahu semua ya, yaitu bentuknya bakteri ya. Jadi bukan virus, bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini sebenarnya bukan hanya di paru-paru, bisa aja nanti menyebar ke tempat-tempat lain. Ya, tapi infeksi primernya eh, kuman ini ya, Mycobacterium ini ada di paru-paru. Kenapa di paru-paru? Ya dia eh, apa namanya disebut yang aerob ya, bersifat aerob. Jadi dia senang daerah yang banyak oksigen ya. Dan kuman ini kuat teman-teman. Kenapa? Karena dia dilapisi ya komponennya itu lemak atau lipid ya. Jadi bertahan atau mampu bertahan terhadap asam. Tuh, nah kemudian patofisiologinya teman-teman ini berarti kan proses perjalanan apa namanya si bakteri masuk ke tubuh kita ya. Pasti ini lewat terhirup berarti kan terhirup masuk lewat apa nama ke saluran pernapasan gitu ya. Kemudian nempel gitu kan ikut terus mungkin teman-teman ya ikut ventilasi sampai nempel di paru-paru. Nah di paru-paru kan
apa namanya akan proses nanti peradangan. Jadi tubuh kita juga berespon itu kan namanya apa namanya antigen ya, benda zat luar. Berarti kita tubuh kita akan melakukan antibody bertarung gitu ya. Nanti bertarung itu kan nanti ada proses peradangan ya. Kalau saat itu ya nanti akan mempengaruhi hipotalamus sehingga terjadinya hipotermia ya. Kemudian kalau terus-terusan gitu kan umumnya nanti apa yang dikeluarkan proses apa antigen antibody umumnya jadi sputum ya, berlebihan nanti ada jadi batuk ya. Sputumnya bukan di paru-paru nanti ya, kan dibatukan masuk dalam sistem pernapasan bronkiolus, bronkus, mungkinnya itu akan terjadi namanya bersihan jalan napas yang tidak efektif ya. Karena batuk terus gitu kan dan sebagainya biasanya jadi kembung gitu pasiennya mual muntah. Nah, itu berarti ada defisit nutrisi. Kemudian, nah ini proses peradangan akan terus berlanjut teman-teman ya. Pertarungan sebagai antara leukosit mungkin dengan antigen tadi mikrobakterium bakterinya ya. Nah, biasanya apa namanya eh, terus gitu ya, nanti membentuk tuberkel ya, ya. Kemudian menyebabkan apa kalau betul kerusakan membran alveolarnya, kemudian efek parunya menurun ya, karena rusak gitu ya. Kemudian ada konsolidasi oksidasi ya berarti kan si alveolusnya kan itu teman-teman kayak balon ya. Kalau rusak balonnya nanti jadi nggak bisa mompa. Jadi gabung-gabung dikit gitu kan konsolidasi rusak gitu ya. Akan terjadinya gangguan difusi ya. Mungkin nanti hiperkapnia gitu ya. Banyak trap atau oksigen nggak bisa masuk, karbon dioksida mas banyak di dalam apa namanya ikut sirkulasi darah nggak dikeluarin ya. Nanti apa jadi sesak, makanya bisa terjadi gangguan pertukaran gas. Itu ya untuk patofisiologinya. Kemudian untuk manifestasi klinis umumnya emang teman-teman ya ada batuk berdahak nanti 2 sampai 3 minggu lebih. Jadi keluhan umumnya biasanya batuk terus tuh selama 2 sampai 3 minggu. Tambahannya ada dahak, sesak napas, nyeri dada gitu, kelemahan nanti ya, badannya lemes gitu ya. Penurunannya berat badan, kadang keringat malam hari, meriang, ya itu waktunya kadang 2 minggu sebulan gitu ya. Nah untuk memastikan dia TB paru enggaknya perlu dilakukan pemeriksaan penunjang ya. Yang pertama biasanya pemeriksaan dahak, dahak ya ini 3 kali dikumpulin teman-teman ya. Jadi pas datang itu sewaktu berarti dites, diambil sputumnya. Kemudian dianjurkannya besok pagi-pagi dikasih sputum spesimen, nanti pagi-pagi bangun tidur gitu ya, dahaknya masukin, dicek lagi. Kemudian dicek yang ketiga lagi nanti. Nah, itu ya 3 kali biasanya. Kemudian pemeriksaan rongsen teman-teman. Dari rongsen nanti biasanya akan ada di apek paru. Apek itu kan paling atas ya, bercak-bercak gitu ya. Kemudian tes mantuk ya, dicek kulitnya nanti umumnya akan positif. Ambil AGD-nya ya, analisa gas darahnya, kemudian juga pemeriksaan paru. Nah itu gambaran-gambaran teman-teman ini kalau dilihat nih kan ada infiltrat ya putih-putih ini, infiltrat berarti itu. Nah penata laksananya gimana? Ada yang tahu penata laksananya teman-teman? Penata laksanaan TB paru. Nah penata laksanaan yang pertama diet atau diet ya, tinggi kalori, tinggi protein ya, karena ini perlu ini ya orang kan dia lemas dan sebagainya gitu kurang nafsu makan berarti dia harus diberikan tinggi kalori tinggi protein lingkungannya terapeutik berarti kan kalau bisa ada sirkulasi udara ya jadi rumahnya jangan tertutup gitu ya dukungan mental berarti disupport ya karena ini pengobatannya juga lama berarti keluarganya harus support ya jangan sampai obatnya nggak diminum atau telat dan sebagainya perlu support ya pencegahan penularan gitu ya dan sebagainya. Dan ini kan penyakit TB paru bisa sembuh. Yang penting tadi apa namanya jangan stop obatnya nanti resisten. Ya. Nah beberapa pedoman program nasional ya TB paru ini pengobatan intensif ya 2 3 bulan untuk mencegah resistensi bisa juga pengobatan lanjutan ya 4 bulan atau lebih. Jadi obat yang berikan teman-teman kategori pertama selama 2 bulan pasien mengkonsumsi ini ya biasanya INH ya Inos apa namanya ya INH ya isoniazid biasanya rifampicin, pyrazinamide dan ethambutol. Jadi 4 itu diberikan. Kemudian 4 bulan selanjutnya mungkin diberikan ini ya isoniazid dan rifampicin 3 kali
per minggu. Jadi diturunin dosisnya ya. Yang atas dosisnya contohnya hariannya gitu ya, 3 kali dan sebagainya. Kemudian kategori 2 ini untuk yang gagal, dia jadi nggak sembuh gitu kan, pengobatannya berulang sebagainya. Kemudian yang ketiga ini untuk eh, pada pasien dengan BTA negatif ya. Ntar nggak kelihatan. Negatif ya. Tetapi rongsen taraknya mendukung biaya itu TB paru. Namanya di kategori 3 dikasihkan. Nah, asuhan keperawatannya teman-teman tetap dimulai dengan pengkajiannya. Nanti dikaji keluhan utamanya seperti apa. Mungkin datang dengan tadi ya batuk, nyeri dada, lemas gitu ya, penurunan berat badan. Kemudian cek respiratorinya mungkin ada batuk darah gitu ya. Keluhan yang lainnya demam, meriang ya, kurang nafsu makan. Buat kesehatan saat ini mendatang dengan sesak batuk gitu ya. Terdahulunya dicek juga atau dikeluarkan cek ada yang TB paru tidak. Ya, batuknya udah lama tidak. Nah, itu dikaji ya di riwayatnya. Risiko sosial spiritualnya nah ini juga dicek nanti ya. Mungkin terkait dengan status emosinya ya. Kemudian pengetahuannya gitu kan. Kemudian juga kondisi pemukimannya, pekerjaannya ya. Dan juga soal ekonominya. Ini perlu ditambahkan. Kemudian pemeriksaan fisik ya inspeksi nanti teman-teman ya bentuk dada biasanya panel cek. Jadi cekung dadanya ke dalam ya. Dadanya mungkin terlihat retraksi dinding dada, sesak gitu ya. Palpasi saat dipalpasi eh, apa namanya premutus vokal tidak sama atau menurunnya tergantung nanti ya. Tadi 77 dicek dadanya. Ya, kemudian perkusi apa namanya tanpa biasanya resonan sonor ya. Jika ada fosil redup tadi. Kemudian auskultasi mungkin ada rongki, wheezing gitu ya yang dinding yang sakit. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lainnya teman-teman rongsennya biasanya ditemukan infiltrasi ya pada apek paru ya. Kemudian kultur sputum, nah, tadi yang sputumnya di kultur ya positif, kemudian tes mantuk juga reaksi positif. Nah, apa aja diagnosanya teman-teman? Dari hasil tadi, coba share hasil apa namanya diagnosisnya. Nah, diagnosis teman-teman kan dilihat dari hasil pengkajiannya. Ini yang muncul ya. Bersihan jalan napas tidak efektif, banyak tadi hipersekresi jalan napas. Gangguan pertukaran gas, kita tahu tadi ya. Kan ada masalah di alveolusnya ya. Apa namanya jadi rusak dan sebagainya berarti kan agak gangguan difusi nanti ya perfusi hipertermia karena proses peradangannya mungkin juga defisit nutrisi karena tadi dia mengeluh mual muntah gitu ya intervensinya teman-teman nah intervensi ini yang ditulis di sini yang utama ya minimal untuk jalan napas tadi manajemen jalan napas ya pemantauan respirasi kemudian gangguan pertukaran gas nanti pemantauan respirasi ya cek gitu ya monitor dokumentasikan, AGD-nya dicek mungkin diberikan oksigen. Kemudian untuk hipertermi, gitu kan manajemen hipertermi, dicek suhunya ya. Kemudian terapetiknya lingkungan dingin gitu ya, bolonggarkan bajunya. Ya perlu dikompres-kompres, kemudian kolaborasi dengan dokter ya untuk antipiretik. Kalau yang tadi terkait dengan gangguan nutrisi ya manajemen nutrisi ya. Dia dicek contohnya kan dietnya tadi koordinasi ya perlu tinggi kalori tinggi protein gitu makannya mungkin disajikannya lagi hangat gitu ya, makannya sedikit sering dan sebagainya. Itu teman-teman mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya kalau ada didiskusikan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ini untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah D3.